Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini mau Q&A tentang menu kursus online terbaru aku, yaitu Bu Canti. Apa itu Bu Canti? Bolu macan tiramisu, oke? Jadi ini ada 3 grup. Jadi kita langsung aja untuk tanya jawabnya ya. Sebentar ya. Nah nih, kita mulai dulu. Ini ada 13 pertanyaan. Tapi ini ada 3 grup, jadi akan sangat panjang. Teman-teman boleh siapin cemilan, ya, kuaci boleh. Bagaimana cara menyimpan lebihan mascarpone, chef, dan tahan berapa lama jika sudah dibuka? Ya, kalau mascarpone itu yang nggak bisa diapa-apain. Paling simpannya ya ditutup rapat-rapat, dimasukin. Ya paling kalau misalnya masih bagus, itu bisa tahan 2 minggu. Merek Calf apa termasuk cream cheese ya, chef? Calf. Aku sih belum pernah dengar merek Calf, tapi ya kalau misalnya tulisannya cream cheese ya pasti cream cheese. Kalau misalnya nggak ada tulisan cream cheese, ya coba tanya sama yang jual. Maaf chef, bisa dijelaskan lebih detail seperti apa kocokan putih telur stiff peak, soft peak, urutan prosesnya dimulai dari stiff peak dulu atau soft peak dulu kah? Kalau ada sekaligus contoh gambar tentu sangat membantu, terima kasih. Kalau contoh gambar ya pasti nggak ada. Kalau mau contoh gambar teman-teman bisa cari di Google, itu banyak banget. Kalau misalnya contoh video, ya itu di video udah ada. Tapi kalau misalnya teman-teman mau urutannya dari soft peak ke stiff peak baru ke hard peak. Di video disebutkan untuk adonan mascarpone cream cheese-nya setelah pengocokan selesai dan didiamkan di ruangan AC. Mau tanya chef, apabila nggak boleh dimasukkan ke chiller? Nggak boleh, aman. Untuk kita yang pemula, apakah aman kocok putih telur bergantian dengan tepung ke adonan? Harusnya aman. Kenapa? Kalau teman-teman ngocoknya satu-satu dulu, takutnya nggak kecampur rata. Biasanya kan ada, nggak usah dipancing-pancing. Baiknya bagaimana untuk pemula? Ya pemula ya itu udah paling gampang. Untuk pengocokan putih telurnya, apakah tidak perlu ditambah COT? Nggak usah. Kalau misalnya teman-teman mau aman, boleh ditambahin cream of tartar. Tapi kalau telurnya segar baru beli, aman. Chef, di resep untuk bahan C, SKM dicairkan. Oh enggak, digabungkan dengan ini. Bahan C mana dulu nih? Bentar ya, lihat resep dulu. Kita lihat bahan C-nya mana. Oh enggak, itu cuman kelebihan tulis, itu dimasukkan ke si bahan tadi. Pokoknya ikutin video aja, itu cuman belum dihapus aja. Chef, waktu kuenya matang pinggirannya ngelupas. Kalau pakai loyang sultan apa nanti ngelupas juga pinggirannya? Nah, itu kupas gara-gara dikeluarin pakai apa namanya pisau. Tapi kalau misalnya loyang sultan ya diemin dikit dulu baru keluarin, cepet. Chef, mohon pencerahan arti dari stiff peak. Stiff peak itu antara soft peak dan hard peak atau malah sebelum soft peak? Kalau stiff peak itu jadi udah dijelasin tadi, dia ada soft peak, stiff peak, baru hard peak. Nah, kalau misalnya ini di tengah-tengah. Jadi kalau soft peak itu kalau misalnya teman-teman lihat pada saat pengocokan telur, itu putarannya itu sudah mengeluarkan namanya jejak-jejak. Nah, itu kalau jejaknya udah mulai tebal, nah itu teman-teman tinggal cek aja. Kalau misalnya dia agak begini nih, itu udah stiff peak. Tapi kalau misalnya melengkung seperti ini, dia udah soft peak. Waktu matang pinggirannya kok nggak cantik ya? Karena diseset pakai pisau teman-teman. Karena kalau misalnya kemarin itu pakai loyang sultan, yaitu nanti motifnya nggak keluar. Jadi kalau misalnya bolu macan kan terkenal dengan yang apa namanya, yang ditindih-tindih seperti itu, pakai loyang bulat. Kalau misalnya kemarin, kalau misalnya saya pakai olesan, kalau pakai olesan ya, dan itu nggak menempel, karena kan di dalamnya itu ada feelingnya, nanti itu dia menciut seperti itu. Kalau mau nyari cantik ya tinggal potong aja pinggirannya, gampang. Mana tadi? Chef, kalau panggang pakai loyang sultan tipe klasik bisa nggak chef? Atau harus yang bulat? Bisa pakai klasik. Chef, kalau pakai loyang biasa yang bentuk persegi bisa nggak? Ya bisa. Ukuran berapa? Konversi. Ada di YouTube. Chef, bisa pakai cream cheese semua? Bisa.
Soalnya mascarpone nggak ada kemasan kecil. Ya nggak apa-apa, pakai cream cheese semua aman. Ya. Kita lanjut ke grup yang kedua. Oh, ini 13 pertanyaan juga. Chef, untuk adonan tiramisunya boleh nggak di ruangan kalau nggak boleh nggak dimasukin ke chiller? Buida, boleh. Masukin ke chiller juga nggak apa-apa. Chef, untuk bahan apa? Nggak usah, langsung masuk aja. Chef, kalau loyangnya nggak dioles kalau untuk loyang bulat, pinggirannya itu kan nggak dioles. Cuman kalau misalnya teman-teman adanya blue band, pakai blue band aja nggak apa-apa. Cuman di bawahnya aja. SKM nggak usah. Chef, kalau pakai loyang bundar bisa nggak? Chef, kalau pakai loyang bundar biasa bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Yang nggak bongkar pasang kan maksudnya? Bisa, nggak apa-apa. Oles Carlo ya, Chef. Sampingnya mendingan nggak usah. Nanti tinggal diseset pakai pisau aja. Maaf ya, Chef. Yang punya Chef kenapa nggak bisa langsung lepas bulunya seperti marmer biasa? Makasih. Karena itu kan pinggirannya nggak dioles, teman-teman. Gampangnya seperti itu. Teman-teman pernah buat sifon kan nggak dioles. Cara ngeluarinnya bagaimana kalau nggak diseset? Nah, seperti itu. Chef, itu bubuk coklatnya benar cuma 2 gram? Ya benar, cuma 2 gram. Chef, kalau pakai loyang tulban yang cocok ukuran berapa ya, Chef? Per resepnya. Teman-teman konversi aja. Ada di YouTube. Chef, pemanggangan di suhu 160 derajat 60 menit api atas bawah. Kalau saya lihat oven Chef sama seperti punya saya. Awal panggang di rak yang atas, ya bener. Di rak yang di deck yang atas ya. Kalau rak yang atas nanti gosong. Di deck yang atas. Untuk mendapatkan api atas dipindahkan ke rak bawah. Ya betul. Apa dari awal pemanggangan taruh di rak atas sampai matang. Biasanya kalau atasnya kurang begitu coklat tapi ditusuk sudah matang atau ditusuk udah kering, itu biasa saya pindahin. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau repot, takut ini kan berat ya, panas, teman-teman nyalain api atasnya dulu, tutup, habis itu matiin api bawah. Cream cheese dan mascarpone bisa diganti apa? Nggak bisa diganti apa-apa. Kalau mau pakai cream cheese semua boleh, mascarpone di skip nggak apa-apa. Boleh pakai tepung segitiga biru kan, Chef? Nanti keras, teman-teman. Cake ini tahan berapa lama di suhu ruang? Udah ada di video, tolong dilihat dan didengarkan. Chef, mascarpone-nya bisa diganti cream cheese? Sudah dijawab. Chef, untuk pengocokan apa bisa pakai standing mixer? Bisa. Bisa, tapi pakai yang 5 liter ya. Pakai yang 5 liter ya. Ini udah 17. Chef, bahan mascarpone bisa diganti dengan bahan yang lain? Nggak bisa. Kalau bisa tolong kasih contoh. Nggak bisa, paling gantinya cream cheese semua. Chef, misal pakai standing mixer, kecepatan sampai di angka 6. Kalau pakai kecepatan tinggi berarti 6. Kalau kecepatan tinggi itu artinya full, teman-teman. Dan berapa lama mixernya? Jangan lama-lama, paling kalau pakai standing mixer kecepatan sedang, itu kurang lebih 5 menitan lah. Jangan sampai terlalu mengembang, karena kan nanti ada kuning telur yang kita masukkan, itu kita kocok lagi sampai mengembang. Takutnya nanti teman-teman kocok sampai mengembang, dia nanti pecah. Ya itu nggak boleh. Kalau pakai oven listrik, ovennya diletakkan di rak paling bawah atau rak tengah? Kalau oven listrik itu kan ada rak tengah. Biasa kan kalau misalnya ya, biasanya itu ada rak bawahnya lagi, ada bawahnya lagi. Biasa di rak yang di sininya, yang tengah bawahan dikit, jangan terlalu bawah. Bahan C hanya susu kental manis. Ya, hanya susu kental manis saja, jadi nggak perlu dicairkan dengan OB Mary. Langsung cemplungin aja. Chef, loyang Sultan EZ24 bisa ya untuk satu resep bolu? Bisa, kalau 24, 26 itu masih bisa. Yang penting tingginya itu di atas 8 ya. 10 atau 12 boleh. Chef, bahan C itu kan susu kental manis. Mau nanya kenapa harus dicairan? Nggak, langsung aja. Apa cream cheese kalau ada sisa bisa tahan berapa lama di kulkas? Kalau cream cheese, kalau teman-teman kan belinya banyak. Di toko bahan kue kan cream cheese itu udah ada yang dipotong-potong ya. Teman-teman beli yang kecil aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau beli 1 kiloan, kalau jarang buat sih sayang banget. Nah, tapi kalau misalnya ya mau nggak mau, kalau misalnya itu beli 1 kilo,
pisaunya dibersihkan dulu atau enggak dipakai air panas dicelupin biar nggak ada bakteri. Teman-teman potong per 200 gram, 200 gram, 200 gram. Wrapping sampai benar-benar rapat, bisa 4 kali wrapping, taruh di kulkas. Itu kurang lebih kemarin aku coba 1 bulan masih oke. Asal pisaunya itu pada saat pemotongan atau nggak boleh kena tangan. Karena cream cheese ini benar-benar rentan sama jamur ya, rentan sama jamur. Jadi teman-teman harus benar-benar ya make sure benar-benar bersih. Beda kayak Blue Band kayak gitu-gitu itu masih aman. Tapi kalau misalnya cream cheese kotor dikit 2 hari 3 hari udah jamuran. Apa bedanya meringue soft pick, hard pick, stiff pick pada hasil kue? Apa meringue yang hard pick ini yang bikin hasil kuenya berpori? Ya betul, berpori. Saya masih susah bedain hard pick dan stiff pick. Kalau hard pick itu biasanya kalau dikocokkan telur yang tanpa ada apa-apa, jadi cuman mandiri dia kocokan telurnya sendiri. Biasa kalau teman-teman angkat, tapi diaduk dulu ya, diangkat itu dia jejaknya kecil-kecil. Tapi kalau misalnya stiff pick diangkat dia masih ngikut, tapi kalau soft pick dia masih ada lengkungan. Kalau misalnya pada adonan, kalau yang pemula, kalau di soft pick itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Ya karena mereka mengaduknya agak sedikit lama dibandingkan dengan yang lain. Makanya kalau misalnya bikin sifon, kemarin aku ada kelas sifon, itu bikin sifon, aku kan coba-coba. Ya aku juga pengen mendapat ya kayak gini loh. Di hasil uji coba itu kita coba terus bagaimana supaya aman. Jadi aku aduk agak lama. Ternyata yang si soft pick ini sama yang di stiff pick, ibaratnya di stiff pick itu kalau diaduk lama lebih bagus di stiff pick. Beda sama teman-teman yang udah pro lah ibaratnya ya. Itu di soft pick pas. Terus kenapa kalau misalnya ada sifon yang pori-porinya lebih gede dibandingkan yang lain, itu dia sampai hard pick. Ya, jadi kalau misalnya hard pick masih bisa aman kasih kalau misalnya itu teman-teman aduk aja. Aduk terus sampai dia lentur. Ya kan teman-teman udah tahu pori-pori, misalnya udah buat nih sering buat. Tingkat kelenturannya udah tahu nih segini ya sampai seperti itu. Jadi sifon itu di semua kue kalau misalnya over dalam pengocokan, tapi kalau untuk yang telur, pengocokan telur yang kayak buat sponge segala macam, itu kan memang udah segitu. Kecuali pakai emulsifier. Nah biasa rata-rata kalau orang yang pakai emulsifier itu biasa pori-porinya gede. Kenapa dia nggak selembut tanpa emulsifier? Ya itu karena pori-porinya gede. Apakah hasilnya akan beda di kue kalau bahan E diaduk terlebih dahulu setelah bahan A? B dan C teraduk rata, lalu sisihkan sebentar, lalu kocok bahan D sampai stiff pick, baru dibalik dengan spatula ke bahan B, C, dan D. Saya selama ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa dengan menggunakan teknik yang tadi, jadi semua bahan dicampur jadi satu, lalu kita kocok putih telurnya ya sama aja. Tapi kalau misalnya yang masih pemula, takutnya pada saat pengocokan atau percampuran putih telur nggak tercampur rata, suka aja bolongnya lebih gede. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada bolong-bolong gede, nah itu percampuran putih telur yang tidak tercampur sempurna. Untuk bahannya, apakah pakai segitiga biru bisa? Kayak gini, semakin tinggi protein yang kita pakai untuk cake, itu kuenya akan semakin keras. Jadi makanya biasa kalau aku bikin cake itu, biasa aku konversi ke tepung paling rendah, ya. Atau mutlak harus kunci biru. Kalau misalnya teman-teman pakai kunci biru, itu dia lebih lembut. Bedanya apa untuk cake? Tadi kalau semakin tinggi, semakin, kecuali kalau misalnya teman-teman mendapatkan resep yang pakai segitiga ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh ini kurang lembut, itu bisa pakai kunci biru. Tapi kalau misalnya kunci biru diganti segitiga, itu akan lebih padat. Tapi kalau misalnya teman-teman suka yang padat, ya nggak apa-apa. Chef, tepung terigu kunci biru kan protein rendah, apa boleh pakai yang protein sedang? Kalau boleh apa pengaruhnya? Udah dijelasin. Untuk butter Wisman kalau di mix dengan Anchor dan Holman bisa nggak? Bisa banget. Ya, teman-teman mau pakai Anchor semua juga boleh. Apa bisa cream cheese dan mascarpone diganti dengan bahan ekonomis seperti keju Procis Sprit? Kalau pakai keju Sprit itu belum pernah coba teman-teman. Kalau misalnya untuk filling atasnya doang sih kayak
untuk garnish doang itu nggak apa-apa, seperti itu aja kalau misalnya mau ekonomis. Swiss buttercream, Swiss buttercream, butternya selain Angkor sama nggak? Contoh Wisman. Oh, ini di kelas lain, makanya bingung kok ada Swiss buttercream. Buttercream selain Angkor sama nggak? Bisa, boleh pakai Wisman ya, tapi itu harganya bisa naik 3-4 kali lipat teman-teman. Jadi, dan kayak gini, kalau wanginya itu nanti jadi kayak, ya kalau kesuka sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kayak kita campur kayak ke filling segala macam, nanti nabrak teman-teman. Jadi kita harus dapetin rasa yang plain. Nah kalau yang plain itu biasanya aku lebih cocok di Angkor. Jadi kalau untuk di cake, yang kita untuk kayak, kita mau mendapatkan cake yang strong butternya atau kuat wangi dan rasanya ya Wisman. Tapi kalau untuk dimakan kayak gitu, karena Swiss buttercream ini kayak untuk dicampur-campur ke kayak ke selai coklat, strawberry, blueberry dan lain-lainnya, rasa yang plain itu lebih cocok menurut aku. Tapi tergantung selera lagi. Chef, untuk gula kalau tidak manis boleh dikurangin? Boleh. Chef, mascarpone belum kebuka tapi lewat bulan apa? Chef, mascarpone belum dibuka tapi lewat bulan. Apa masalah ya Chef? Apa masalah? Basi. Sepertinya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya barangnya itu untuk dimakan sendiri, teman-teman coba kalau misalnya itu dia masih bagus, wanginya masih bagus, dicoba dia masih agak sedikit tawar, nggak asam segala macam, ya teman-teman boleh coba pakai bahan itu. Tapi biasanya kalau contoh kayak misalnya di pewarna atau pasta, biasa kalau untuk dimakan sendiri segala macam untuk konsumsi sendiri, kalau misalnya masih bagus dia wanginya masih oke, tingkat kekentalannya masih bagus, tidak berubah rasa, untuk buat sendiri masih boleh. Tapi kalau untuk dijual itu jangan. Chef, apakah pasta mocha bisa diganti dengan kopi instan misalnya Nescafe? Kalau bisa takarannya berapa gram? Biasa kalau untuk pasta kopi aku takarannya 1:1. Nescafe misalnya dikit lah, 5 gram air 5 gram. Nah itu teman-teman boleh. Chef, kalau tidak pakai susu kental manis bisa nggak? Nah susu kental manis ini setelah aku banyak online kelas segala macem, susu kental manis itu aku pakai di marmer cake. Itu gunanya untuk apa? Untuk membuat lembut, tekstur semakin lembut. Jadi teman-teman pakai aja seperti itu. Tapi kan ini juga nggak terlalu manis karena ada cream cheese yang asin, jadi itu nanti ngeblend banget. Teman-teman harus coba. Oke, baiklah semuanya, terima kasih yang sudah ikut kursus online ini. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat dan bahagia selalu.